بين الرجاء wa ta'ala. Tidak boleh sembarangan ibadah. Maka apa saja syaratnya? Tidak banyak-banyak. Syaratnya hanya dua. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Syarat yang pertama apa, Bu? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu seperti kata ikhlas di surat Al-Ikhlas. Apa itu? Tidak terlihat. Ada tidak kata ikhlas di surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia sebuah surat tapi rela dia tidak disebut. Ya, surat Al-Ikhlas itu, kata ikhlas itu rela tidak disebut dalam surat Al-Ikhlas. Dalam artian apa? Hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu disebut oleh orang lain. Ya, ikhlas adalah di mana kita ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang itu adalah lawan dari kata ikhlas? Banyak. Lawan dari kata ikhlas salah satunya adalah riya. Riya adalah dia beribadah akan tetapi niatnya itu dua. Niatnya untuk Allah tapi niatnya juga untuk manusia. Contohnya ada dia sholat sedekah, contohnya seorang bersedekah dia niat menolong orang lain untuk Allah lillahi ta'ala, tetapi di sisi lain dia juga menyebut-nyebut sedekahnya itu kepada orang lain supaya apa? Dipuji. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian kami ingatkan, ketika pulang nanti tidak perlu kita ada rasa ingin dipuji, tidak perlu ada rasa ingin dikatakan Bu Haji atau Bu Umroh atau Pak Umroh dan yang lain-lainnya. Kalau kita nanti di rumah tidak dipanggil Pak Haji ya tidak apa-apa, karena itu memang bukan syarat diterimanya amal ibadah. Justru kita dengan tidak ada pujian dari orang lain itu menyelamatkan kita dari yang namanya riya. Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Yaitu mengikuti. Siapa yang kita ikuti? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu syarat yang kedua ini adalah bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan itu mengikuti ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita beribadah membuat ibadah sendiri. Itu tentu dia tidak akan diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka contohnya sholat subuh berapa rakaat, Pak? Dua rakaat yang diperintahkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat subuh itu 2 rakaat. Kemudian ada orang, wah kalau cuma 2 rakaat ini terlalu enteng, terlalu sedikit, saya 10 rakaat bisa. Kemudian dia sholat subuhnya 10 rakaat, kira-kira diterima Allah apa badan? Betul. Tidak diterima. Karena apa? Karena tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa contohnya, Bapak Ibu. Kemudian ada namanya berbuka puasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian berpikiran kalau puasanya cuma sampai maghrib terlalu cepat. Saya kuat kok sampai jam 12 malam. Contohnya seperti itu. Maka ini juga tidak sah ibadahnya. Mengapa? Karena menyelisihi ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita semua dalam hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang berbuat suatu amal ibadah yang itu tidak ada dalam contohnya koridor dari kami,
tidak dalam tuntunan kami, fahuwa maka raddun, tidak maka amal ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian, semua ibadah yang kita lakukan kita harus mencontoh Nabi kita Muhammad. Bahkan dalam makan Nabi Muhammad memerintahkan kita mengucapkan apa? Bismillah. Maka dari itu ketika makan sebisa mungkin kita berdoa dulu Bismillah. Nabi Muhammad mengajarkan kita makan dengan tangan apa? Tangan kanan. Kita lakukan dengan tangan kanan. Ketika kita masuk WC, kamar mandi dengan kaki Kiri. maka kita lakukan sesuai apa yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu besar pahalanya ketika kita sudah bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah pertanyaan, Bapak Ibu sekalian ini cinta dengan Nabi Muhammad atau tidak? Cinta. Yakin? Yakin. Cinta itu syaratnya berat. Cinta kepada Nabi itu syaratnya harus bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, ketika di rumah sering nunda-nunda sholat atau tidak? Kadang. Nah, Kadang. dipertanyakan pada diri masing-masing. Kalau masih menunda-menunda sholat, mana buktinya kalau cinta kepada Nabi? Katanya cinta kepada Nabi, masih menunda-menunda sholat, berarti masih ada kurang cintanya. Kalau di rumah suka marah-marah kepada orang tua atau suka mukuli anak yang rewel, ya tidak. Nah, kalau iya berarti masih tidak mengikuti ajaran Nabi. Nabi memerintahkan apa? Menyayangi menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير. Tapi yang batal nanti juga akan diantarkan ke tempat wudhu. Kamu nggih? Yang kedua, sholat di dalam nanti apa? Satu sholat tahiyatul masjid, yang dua apa sholat? Ngoten nggih? Nggih? وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Nur Ramadan selalu di hati. Rindu Ka'bah. قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.
بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان، للحق والعدل التواصي، بالجمال عبادة، حسن التأمل بالإله وصال. كالجمال يرى ويقلب نبعه، كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا، كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان، للحق والعدل التواصي، بالجمال عبادة، حسن التأمل بالإله وصال. كالجمال يرى ويقلب نبعه، كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا، كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Pertama
Madinah. Masjid Nabawi di sini. Kota Madinah dulu kecil di sini. Kemudian paketan packingnya ini juga ya. pasukan kafir Quraisy dari arah sini. Oh, yang merah itu Yang pasukan merah kafir kafir Quraisy. Quraisy, kemudian yang hijau pasukan kaum muslimin. Kemudian jumlahnya kafir Quraisy 3.000, kaum muslimin berapa? 1.000. Oh, beda. 1.000. Ini ceritanya belum selesai. Ceritanya belum selesai. 1.000. Nah, ini ada putar baliknya yang mengakibatkan jadi 700. Oh, tadi itu sudah Ya, jalan dulu. di tengah jalan ada namanya orang-orang dari orang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu orang munafik yang menghasut para sahabat. Dari 1.000 pasukan kaum muslimin terhasut 300. Sehingga apa? Putar balik pulang ke Madinah 300 orang. Sisa 700 orang yang ikut perang. Berarti 3.000 lawan 700. Pada awal-awal kaum muslimin menang, ya. Tetapi yang tadi diwasiati Rasulullah untuk tidak turun dari bukit mana ini, ternyata mereka malah turun, ya. Ternyata mereka malah turun, sehingga orang-orang kafir Quraisy mereka ketika melihat kelengahan kaum muslimin, mereka lari tunggang-tunggang, tetapi mereka bukan lari pulang, tapi menyusun strategi. Untuk apa? Untuk balik lagi ke sini. Nah, naik bukit ini, pada akhirnya kembali kaum muslimin diserang dari atas. Hingga ketika orang-orang kafir Quraisy merasa mereka sudah menang, mereka lari pulang ke arah kota Makkah, sehingga banyak syuhada yang meninggal di sini dan dikuburkan di tempat yang tadi kita kunjungi, ziarahi. Salah satunya siapa? Paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan sahabat-sahabat yang lain. بين الرجا والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل.